Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmayangriwanti dari Universitas Perwira Purbalingga. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mengambil kelas sore dan bekerja di salah satu PT di Purbalingga. Saya harap teman-teman dapat memahami isi video saya. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu Balance Scorecard. Sejarah Balance Scorecard: pada tahun 1990, David P. dan Robert Kaplan melakukan riset mengenai pengukuran kinerja organisasi masa depan, dan pada tahun 1992 diterbitkan dalam jurnal Harvard Review dengan judul Balance Scorecard Measures That Drive Performance. Kesimpulannya, mengukur kinerja dalam organisasi masa depan diperlukan ukuran kinerja yang komprehensif yang mencangkup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Berikutnya terdapat konsep dasar dari balance scorecard yang terdiri dari 2 kata, yaitu balance yang berarti berimbang dan scorecard berarti kartu skor, di mana konsep dasarnya tersebut adalah sistem manajemen yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi untuk menerjemahkan misi strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur, dengan tujuan untuk mengkomunikasikan target perusahaan, menyusun jobdesk karyawan yang sesuai dengan strategi, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target, dengan menuju kepada manfaat, menjelaskan visi organisasi, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi, mengintegrasi perencanaan strategis dan alokasi sumber daya, serta meningkatkan efektivitas manajemen dan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarah kepada perubahan dengan 4 penerjemah strategi. Yang pertama tujuan, kedua ukuran, ketiga target, dan keempat inisiatif. Peranan ukuran kinerja terdapat beberapa. Sepertinya jumlahnya yang saya tahu ada 8. Ukuran lead, ukuran objektif, subjektif, keuangan, non-keuangan, eksternal, dan internal. Perspektif keuangan terdapat 3. Pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, penggunaan aset. Dalam hal ini, pertumbuhan pendapat memiliki kemungkinan tujuan yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapat, diantaranya meningkatkan jumlah produksi baru. Untuk penurunan biaya per unit produk, pelanggan, atau per jalur distribusi adalah contoh tujuan penurunan biaya. Dan terakhir, penggunaan aset, perbaikan pemanfaatan aset adalah sebuah tujuan utama. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan keuangan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Nilai pelanggan adalah peningkatan nilai pelanggan yang dibangun dengan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan sendiri, atau kita bisa menyebutnya dengan customer value, adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Lalu, perspektif proses bisnis internal terdapat proses
proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan pasca penjualan, di mana 3 proses tersebut kita bisa disebut dengan rantai nilai proses. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih.